Nah, sebelum kita masuk ke pelaksanaan pengendalian K3L, kita perlu mengetahui apa pengertian daripada sistem manajemen K3L atau SMK3L. Nah, ini menurut Pertamina di dalam situsnya, ya, definisi daripada sistem manajemen kesehatan, ini baru bisa dulu ya. Sistem manajemen kesehatan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola kesehatan kerja melalui upaya-upaya, ya, upaya promotif, kuratif, dan rehabilitasi terhadap pekerjaan, dan lingkungan kerja dalam rangka mewujudkan pekerja yang sehat dan produktif dalam lingkungan kerja yang kondusif. Ini pengertian menurut Pertamina ya, yang diambil dari situsnya Pertamina. Sedangkan pengertian kecelakaan kerja dan penyebabnya, ya, ini di dalam Permenaker nomor 3 ya 94 mengenai program jam sostek. Pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilewati atau wajar dilalui. Ya, ini tercantum di dalam bab 1 pasal 1 butir 7. Ya, kemudian kecelakaan kerja dan penyebabnya. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan dalam situsnya mendefinisikan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, yang biasanya menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Ini menurut Depnaker ya, menurut Depkes Kodepnaker. Sedangkan menurut lembaga konsultan DNV, ya, definisi daripada kecelakaan kerja adalah undesired even giving rise to death, ill, injury, limit, or other loss. Ya, jadi masih berkaitan dengan masalah kecelakaan. Ya. Sedangkan dari 3 definisi di atas disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga. Tadi yang sudah dikatakan, kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Siapa sih yang mau celaka? Ya? Jadi tak terduga dan tak diharapkan, yang memberikan risiko kematian, gangguan kesehatan, cedera, serta kerusakan atau kerugian lainnya yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja di tempat kerja maupun dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Ya, kayaknya ini sudah dijelaskan sih di RTP ya. Nah, kemudian menurut Depkes ya, penyebab kecelakaan kerja itu dibagi 2 kelompok. Yang pertama dari kondisi yang berbahaya, ya, yaitu yang tidak aman dari peralatan, bahan, dari lingkungan kerjanya, dari proses kerjanya, dari sifat pekerjaannya, dan dari cara kerjanya. Sedangkan yang kedua, yaitu disebabkan dari perbuatan berbahaya, yaitu perbuatan dari manusia, ya, berbahaya dari manusia, yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak kentara, ya, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh, dan sikap dan perilaku kerja yang tidak baik.
mungkin kerja sambil guyon, gitu ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja, masuk dalam penyebab kelompok kedua. Kemudian dalam K3 ini kita mengenal banyak istilah. Ada hazard, ya, ada hazard identification, hazard itu bahaya, ya, sumber atau situasi yang berpotensi membahayakan, ya, dalam hal melukai atau mencederai manusia, gangguan terhadap kesehatan, kerusakan aset, kerusakan terhadap lingkungan, tempat kerja, atau kombinasinya. Sedangkan identifikasi bahaya adalah proses mengenali bahaya yang ada dan menentukan karakteristiknya. Anda sudah melakukan ini ya, sudah membuat risk matrik, ya, risk assessment matrik, sudah buat RAM ya. Tugasnya di RPP sudah dikerjakan untuk membuat RAM. Halo? Materi K3 sudah sampai apa belum? Belum. Ya, belum. Oh, belum. Waktunya tinggal 2 minggu belum? Materi K3. Hah? Berarti saya harus menjelaskan perencanaan K3-nya kalau begini. Saya ntar lagi paling minggu ini ya. Besok ya Pak Anto. Sama Pak Anto atau Pak Amin? Pak Anto, Bu. Anto. Kemudian yang ketiga di sini, ya, istilahnya ada insiden atau peristiwa atau kejadian, yaitu suatu peristiwa yang kecelakaan atau memiliki potensi yang menuntun pada terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, occupational health and safety, keselamatan dan kesehatan kerjanya, yaitu kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan tetap, pekerja sementara, personil kontraktor, tamu, dan orang lain yang berada di lingkungan kerja. Artinya di sini keselamatan dan kesehatan kerja orang-orang yang ada di dalam lingkungan proyek tersebut. Baik itu tamu, pekerja tetap, ya, atau sementara, atau tenaga ahlinya. Kemudian ada OHNS, ya, manajemen sistem. Ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang memfasilitasi, ya, manajemen risiko K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan bisnis organisasi, termasuk di dalamnya struktur organisasi, aktivitas perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, penilaian, dan mempertahankan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja organisasi. Kemudian ada risk atau risiko. Ini adalah gabungan dari kemungkinan dan akibat yang timbul dari peristiwa berbahaya yang terjadi. Kemudian ada risk assessment atau penentuan risiko. Ini adalah keseluruhan proses perkiraan besarnya risiko dan penentuan apakah risiko itu masih dalam batas toleransi atau tidak. Kemudian safety atau keselamatan adalah suatu keadaan bebas atau aman dari risiko berbahaya yang tidak dapat diterima. Ya, itu namanya safety. Pengertian sistem manajemen lingkungan. Tadi kan maunya SMK 3L. Nah, di sini dipisah dulu. Apa sih SML ini? Menurut SNI, ya, lingkungan itu adalah sekeliling tempat di mana suatu organisasi beroperasi. Termasuk udaranya, airnya, tanahnya, sumber daya alamnya, flora, fauna, manusia, dan hubungan di antaranya. Itu termasuk di dalam lingkungan. Sedangkan
pengertian daripada sistem manajemen lingkungan menurut Pertamina adalah satu sistem manajemen yang mengidentifikasikan, memahami, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup. Itu yang disebut dengan SML. Nah, SML menurut Forkom, yang LK3 Pertamina, ini merupakan satu bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang mempunyai standar untuk membuat kebijakan dan tujuan dengan memasukkan persyaratan hukum dan lainnya dan informasi dampak lingkungan yang signifikan. Menurut Pertamina. Nah, dari dua definisi ini, SML itu dapat disimpulkan bahwa arti daripada SML adalah suatu bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang mempunyai standar untuk membuat kebijakan dan tujuan serta objektif sesuai dengan persyaratan hukum dan dampak lingkungan yang signifikan serta mengidentifikasikan, memahami, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Ada beberapa istilah di dalam manajemen lingkungan. Ada kebijakan lingkungan, itu pernyataan dari perusahaan tentang keinginan dan prinsip-prinsipnya ya dalam kaitannya dengan kinerja lingkungan yang memberikan kerangka untuk tindakan dan untuk penentuan tujuan dan sasaran lingkungan. Berikutnya aspek, yaitu pandangan terhadap bagaimana terjadinya suatu peristiwa ya dari awal sampai akhir. Kemudian tujuan lingkungan adalah cita-cita lingkungan secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan lingkungan yang telah ditentukan perusahaan untuk dicapai dan yang dikuantifikasikan bila memungkinkan. Apa sih tujuan lingkungan? Pokoknya bersih, aman, gitu kan ya, segar atau nyaman, gitu lingkungan. Sedangkan sasarannya ini adalah persyaratan kinerja, ya, yang dikuantifikasikan bila dimungkinkan. Bisa berlaku untuk perusahaan yang diturunkan dari tujuan lingkungan dan yang perlu dilakukan dan dipenuhi untuk mencapai tujuan lingkungan. Kemudian ada lagi istilah audit sistem manajemen lingkungan. Ya, proses verifikasi. Namanya audit itu ya diaudit. Dokumen-dokumennya, apa yang dilakukan, bagaimana pelaporannya, semuanya diaudit. Kemudian penyempurnaan berkelanjutan. Ini adalah proses peningkatan sistem manajemen lingkungan untuk mencapai penyempurnaan lingkungan secara menyeluruh sejalan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan yang sudah ditetapkan. Kemudian kinerja lingkungan adalah hasil sistem manajemen lingkungan yang dapat diukur. Namanya kinerja itu harus terukur. Ya, yang berkaitan dengan pengendalian perusahaan terhadap aspek lingkungannya yang didasarkan pada kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan tersebut. Anggap terus. Nah, kemudian sehubungan dengan pengendalian K3L ini, karena nanti ada standar yang akan dipakai, ya, ada pakai ISO, ada OSHA, dan sebagainya, maka apa sih sebetulnya ISO itu dan bagaimana perkembangannya? Ada ISO 14001, ya, ini 1996. Ini menurut Rudy Suwardi, ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Di ISO dapat disimpulkan sebagai koordinator standar kerja internasional. Seperti di Politeknik sudah dapat ISO, ya. Ini juga publikasi standar harmonisasi internasional dan promosi pemakaian standar internasional. Perkembangannya di sini saat ini
Bisa dibaca? Dibaca sendiri coba. Ini ISO adalah sebuah organisasi internasional ya, yang anggotanya 130 negara. Berada di Jenewa, Swiss. Ini terdiri dari lembaga standar nasional yang meliputi anggota masyarakat ekonomi Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura, dan kok anggap terus sih? Ngantuk ini. ISO didirikan pada tahun 48 dengan misi awal membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Dan standar yang kita kenal di sini adalah standar untuk jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, ketebalan kertas, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak standar ISO. Contoh seperti di Polinema, standar ISO-nya untuk apa itu? Standar untuk institusi ya, untuk pendokumentasiannya seperti apa standarnya. Ya sudah banyak sekali berkembang ya, dan aktivitas utama organisasi ini adalah pengonsepan standar yang dilakukan oleh 34 negara ya, atau 34 anggota badan yang terdiri dari bagian teknik dan administrasi yang melayani komisi teknik dan komisi pembantu. Ini bisa dibaca aja wis. Pokoknya ISO itu adalah berhubungan dengan masalah standarisasi. Ya, jadi sertifikasi ISO. Berarti semua dokumentasi harus mengikuti standar ISO. Seperti di Politeknik, di Polimena sudah memiliki standar ISO, berarti semua dokumen-dokumen, semua yang diperlukan oleh Polima sudah sesuai dengan dokumentasi dalam ISO ini. ISO 14001 ini merupakan salah satu bagian dari seri ISO 14000 tentang sistem manajemen lingkungan. Berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan ya dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis yang disebut dengan SML atau dengan EMS. Kemudian dalam penerapannya bersifat sukarela, tidak ada hukum dan peraturan yang mengikat yang mengharuskan menerapkannya. Jadi boleh tidak menggunakan standar ISO. Cuman sekarang lagi ngetren kalau perusahaan itu sudah berstandar ISO, berarti pendokumentasiannya sudah bagus. Sehingga kalau dijadikan lomba nanti, kemarin ya, dari Polinema itu, misalnya ikut lomba apa, dapat juara berapa, gitu ya. Nah, ini seri ISO 14000 itu ada 14004, ada 14000, ada 14041, 42, 43, 44, 420, 421, 22, 23, 24, ada yang 14.031, 10, dan 50. Jadi peruntukannya ini apa? Ada masing-masing. Ini dapat dibaca. Nah, kemudian menurut Habis Siswanto, ISO 14001 itu adalah satu sistem pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian dari ISO ini. Ya. Kita lanjut aja. Ruang lingkupnya ada SML, ada lokasinya, ya ada
pernyataan bahwa di dalam ISO 14001 tidak mengaudit kesehatan dan keselamatan kerja, namun tidak menghalangi organisasi untuk mengintegrasikan SMR dengan SMK 3. Ini klausul-klausulnya, ada skopnya, ada normatifnya, referensinya. Bentuk berat. Nah, ini skopnya, klausal-klausal di dalam ISO ini. Ya, nanti Anda boleh download ya ISO 14001 itu ya apa saja. Nah, ini tentang lingkungan ya. Kemudian ada ini perencanaannya, kemudian diimplementasikan, kemudian ada checking and correcting, ya dicek sampai kepada manajemen review. Kemudian selain standar ISO, kita juga nanti akan kenal dengan standar OSAS. Ya. Di sini dibaca OSAS. Dan OSAS ini nanti yang akan dipakai untuk melakukan, untuk menyusun RAM, ya risk assessment matrix, ya untuk analisis risiko, ya kita pakai OSAS, ya. Di dalam OSAS ini nanti, ya standar yang ada di dalam OSAS ini, ya ada beberapa yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang diotorisasi oleh manajemen puncak yang secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan secara keseluruhan serta komitmen untuk meningkatkan kinerja K3-nya. Klausulnya seperti ini. Ada skopnya, ada referensi publication, ada OSAS management system elemen, kemudian ada implementation and operation, kemudian ada pengendalian, kemudian ada manajemen review. Kemudian tadi standar ISO dan standar OSAS tadi akan dipakai nanti di dalam perencanaan K3R. Nah, setelah kita merencanakan program K3R nantinya akan dilaksanakan, ya. Artinya program K3 yang sudah direncanakan tadi akan diterapkan, akan direalisasikan di lapangan, dan itu butuh pengendalian. Nah, apa sih sebetulnya pengendalian K3R itu? Keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan di tempat kerja. Ini merupakan bentuk komitmen dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan ya, atau pemilik perusahaan kepada pegawai. Nah, penerapan SMK 3 di tempat kerja selain dibimbing oleh faktor internal juga didorong oleh faktor eksternal, yaitu adanya kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah unsur eksternal. Contoh seperti Anda kemarin, Anda maunya mau jual, untuk ini ya Anda misalnya mau menerapkan program K3, ya Anda sudah merencanakan APD, APK apa saja yang dibutuhkan untuk memperkecil risiko sehingga Anda bisa membuat RAM-nya, ya matrik risikonya sudah dibuat, ya serta pengendalian risikonya sudah dibuat. Kemudian diterapkan di lapangan dan itu yang akan dikendalikan. Nah,
Dengan adanya sistem manajemen K3, maka perusahaan mampu melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan di tempat kerja serta bisa meningkatkan produktivitas serta memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Ya. Nah, dari kesehatan dan keselamatan kerja di sini merupakan kondisi dan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan, pekerja, kontraktor, pengunjung, dan orang lain yang ada di tempat kerja. Ya. Sehingga di sini ada dasar hukum untuk pelaksanaan K3L, itu sistem manajemen K3 adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang memudahkan mengelola terhadap risiko, pengelolaan terhadap risiko, kesehatan dan keselamatan kerja yang digabungkan dengan bisnis perusahaan. Dan ini mencakup struktur organisasi, aktivitas, tanggung jawab, petunjuk prosedur, kebijakan kesehatan, dan keselamatan kerja perusahaan. Nah, secara hukum, pelaksanaan proyek harus memenuhi ketentuan K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, salah satu akibat fatal dari tidak pedulinya kontraktor terhadap K3 adalah penghilangan nyawa manusia. Nah, salah satu hal yang fatal ya, dari tidak pedulinya kontraktor terhadap K3 bisa penghilangan nyawa manusia. Dan ini mempunyai pengaruh terhadap reputasi kontraktor. Sehingga diperlukan SMK 3, bahkan sampai ke SMK 3M. Nah, manajemen K3 ini dimaksud untuk melakukan tindakan preventif. Jadi, kenapa kita perlu melakukan pengendalian terhadap K3M? Itu untuk melakukan preventif atau pencegahan supaya tidak menimbulkan risiko yang signifikan. Nah, untuk pengendalian K3L dilakukan sebelum pelaksanaan proyek, yaitu dengan menyusun safety plan. Ya. Jadi K3L itu sebetulnya sudah dimulai sebelum proyek dilaksanakan. Dengan cara menyusun safety plan, yaitu penyusunan matrik hazard identification, ya, risk assessment, and determining control, atau dengan menyusun IRA. Contohnya seperti ini. Ini adalah form IRA-nya, ya. Jadi pada saat kita menyusun ini, ya, untuk membuat IRA ini punyanya Wika. Ya, di sini ada pelaksananya, ada proyeknya apa, lokasinya di mana, tanggal penilaian, kapan kita menilai ini. Maka di sini ada nomor kegiatan, ada kegiatan, ada identifikasi biaya, ada peraturan perundang-undangan, ada penilaian risikonya, termasuk akibat, peluang, tingkat risikonya, ada pengendalian risikonya, ada penilaian risikonya, ya, dan risiko dapat diterima atau tidak. Nah, jadi tugas Anda nanti di RPP itu sampai membuat seperti ini. Apa H itu? Ya, ini high risk, E adalah extreme risk, M adalah moderate risk, L adalah low. Sedangkan peluangnya ada A, B, C, D, E, hampir pasti, cenderung untuk terjadi, mungkin terjadi, kecil kemungkinan terjadi, dan jarang terjadi. Kemudian akibatnya R, hitung dengan R, tidak ada cedera ringan, hilang dari kerja, cacat kerugian, dan kematian.
Nah, di sini ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan aplikasi K3, yaitu safety plan perlu, organisasi K3-nya perlu supaya ada yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3, kemudian pelaksanaan K3 itu sendiri, ya berarti ada safety patrolnya, kemudian sarana K3 yaitu apabila orang menggunakan alat berat seperti tower crane, lift, ya, lift barang atau penumpang, harus ada keterangan layak pakai dari Diknaker atau instansi yang berwenang. Sarana lainnya diperlukan di lapangan kerja adalah pengamanan para pekerja itu sendiri, seperti helm, sabuk pengaman, sepatu, ya, termasuk pengembangan pendengar dan sebagainya. Nah, ini pengawasan pelaksanaan K3, ada safety patrol, safety supervisor, safety meeting, dan pelaporan serta penanganan K3. Apa safety patrol? Ya, yaitu ada tim K3 yang terdiri dari 2 atau 3 orang melaksanakan patrol. Jadi ini sudah di pelaksanaan pengendalian, ya. Jadi ada safety patrolnya, ada timnya yang melaksanakan patroli selama kira-kira 1 atau 2 jam. Ya, dalam patrol masing-masing anggota mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang memiliki risiko kecelakaan. Ya. Jadi di sini contoh dari punya ILO. Nah, ini di bukunya modul pelatihan ini contoh ini, ya. Contoh ini untuk penilaian risiko ada di pekerjaan. Ini dari ILO, dari bukunya ILO ini. Jadi modul pelatihan penilaian risiko. Nah, ini contoh untuk tukang pasang bata, untuk di pekerjaan bata konstruksi. Ya. Berarti di sini nah, untuk bagaimana kita menilai risiko tadi, ya, contoh untuk pekerjaan pasangan bata misalnya. Berarti di sini kita harus tahu apa saja bahaya-bahayanya, ya. Yang pertama kita harus tahu bahaya yang akan terjadi apa saja. Misalnya di sini dia kan pekerjaan pasangan bata. 1, dia bisa jatuh dari ketinggian karena memasang bata sampai pada tempat ketinggian tertentu. Langkah yang kedua, siapa yang mungkin cedera dan bagaimana mereka cedera. Langkah kedua, siapa yang mungkin cedera dan bagaimana mereka cedera. Nah, di sini tadi kan jatuh dari ketinggian. Maka siapa yang akan cedera, bagaimana cederanya, ya mungkin ini si pekerja tadi lukanya serius atau bahkan fatal bisa terjadi bila pekerja terjatuh. Ya, fatal itu ya bisa remuk, patah, apa dan sebagainya. Langkah ketiga, apa yang telah Anda lakukan di sini? Nah, yang dilakukan adalah menyepakati persyaratan perancang saat kontrak dibuat, termasuk tingkat beban dan ketersediaan tempat bongkar muat. Penyelia, pengawas, tukang pasangan bata memeriksa dengan manajer lokasi
perancah yang tepat tersedia dan diperiksa. Dan berikutnya, pekerja diberi instruksi tidak mengganggu atau menyalahgunakan perancah mengawasi bila ada masalah. Jadi, tangga dalam kondisi baik diamankan dengan tepat dan diletakkan pada permukaan yang kokoh. Sampai kepada pekerja dilatih untuk membangun landasan itu. Nah, berikutnya, tindakan lebih lanjut seperti apa yang perlu dilakukan. Persyaratan perancah disepakati termasuk tempat bongkar muat tadi. Kemudian siapa yang melakukan tindakan? Tukang batu. Kapan tindakan dilakukan? Kapan? Sudah dilakukan apa belum? Dicek tanggal penilaian di sini. Nah, kemudian penyebab berikutnya adalah runtuhnya perancah. Semua pekerjaan yang menggunakan perancah bisa mengakibatkan cedera atau bahkan lebih parah dari itu bila perancah jatuh menimpa mereka. Apa yang akan kita lakukan? Nah, menyepakati persyaratan perancah saat kontrak dibuat, termasuk tingkat beban dan ketersediaan tempat bongkar muat. Kemudian di sini penyelia memeriksa untuk memastikan perancah tidak dipenuhi benda. Kemudian di sini siapa yang melakukan tindakan? Ya. Ini adalah lembaga organisasi. Kapan tindakan dilakukan dan sudah dilakukan apa belum? Catat. Kemudian kapan tindakan dilakukan dan sudah dilakukan dicatat di sini tanggalnya. Ini termasuk mengoperasikan alat dan sebagainya. Ini contoh ya. Kita balik lagi. Loh, ini sudah di-share ya modul pelatihan belum? Oh belum. Ya Allah, saya ngomong sendiri. Untuk ini adalah ininya ILO ya, saya ambil dari modul pelatihan ILO yang buat. Kayak gini. Sama tadi dengan matrik yang dicantumkan di materi tadi. Di sini. Nah. Ini nanti saya bagikan ya. Nah, ini ambil dari modulnya Pak Anto untuk FPP ya. Ya mana sih? Ini ada landasan hukumnya ya. Jadi untuk merencanakan K3 itu ada kebijakan, ada struktur organisasi, ada RAM-nya, ada schedule-nya, ada rencana rambu, rencana penanganan keadaan darurat, ya, struktur organisasinya. Jadi penyusunan safety plan-nya itu perlu kita buat. Tadi kan ada safety plan, ya kita buat dengan prosedur seperti ini.
Itu mulai, kemudian tentukan metode pelaksanaannya, gambar detailnya, kemudian nyusun IBS, identifikasi resiko. Nah, ini adalah flowchart. Kok ngantuk banget sih. Flowchart dari penyusunan safety plan, ya. Nah, setelah kita tahu item pekerjaannya, baru diidentifikasi resikonya. Kemudian ada kriteria-kriteria penilaian risiko, baru kita bisa menilai tingkat risikonya. Ya. Kemudian dari situ kita akan mengetahui jenis-jenis risikonya, apakah berisiko berat, ringan, dan rendah atau kecil. Ya. Apabila di sini risiko tadi tidak dapat ditoleransi, berarti dia membutuhkan pengendalian risiko. Ya. Jadi tadi pengendalian risiko tadi butuh safety patrol, ya, butuh safety dari kontraktor itu sendiri, dari ownernya, baru dari ownernya. Ya. Nah, apabila risiko ini tidak dapat ditoleransi, berarti dibutuhkan pengendalian, artinya besar risikonya. Berarti dibutuhkan pengendalian. Dari pengendalian ini kita akan menilai tingkat risikonya. Ya, sehingga dengan dilakukan pengendalian tujuannya adalah memperkecil risiko atau meminimalisir risiko. Baru kita menyusun safety plan-nya. Selesai. Ya. Penilaian risiko itu mengikuti kriteria, ya, berikut. Ya, kita punya penilaiannya ABCDE, hampir pasti akan terjadi, cenderung mundur terjadi. Kalau B mungkin dapat terjadi C, kecil kemungkinan terjadi adalah D, jarang terjadi adalah E. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja bisa tidak ada cedera, kerugian materi kecil, itu kita beri nilai 1, cedera ringan atau butuh P3K saja, kerugian materi kecil berarti nilainya 2. Hilang hari kerja, kerugian cukup besar berarti 3. Cacat, ya, jadi tenaga kerja yang celaka tadi cacat, kerugian materi besar berarti nilainya 4. Ada kematian, kerugian materi sangat besar. Berarti 5. Dan untuk menilai itu kita pakai rumus ini. Ya, tingkat risiko sama dengan L kali R. Ya. L itu adalah low risk. L-nya adalah risikonya. Nah, untuk menilai risiko ini, ya, tadi kita pakai rumus ini, ya. Kemudian kita lihat di sini perpaduan, ya, ini untuk penilaian tingkat risiko, peluangnya ABCDE, akibatnya mulai angka 1 sampai 5. Kemudian apabila peluangnya A, risikonya A, akibatnya 1, berarti dia risikonya adalah, ya, A1, berarti dia tinggi. Ya, high risiko. Nah, high risk. Kalau ininya B, ininya 1, berarti dia menengah. Kalau ininya C, ininya 1, berarti dia low. Jadi di sini kita cuma punya istilah HML sama E. Ya, E itu adalah ekstrim. Ya, risikonya sangat tinggi. Nah, berdasarkan beberapa proses di atas, maka dapat dibuat rangkuman dalam suatu bentuk tabel yang disebut dengan RAM atau safety plan. Ya. Contoh RAM-nya untuk pekerjaan apa ini?
Ya. Nah, ini contoh tabel risk assessment ya. Ini dari contoh dari PP, ini untuk pekerjaan contoh tabel risk untuk pekerjaan. Nah, ini. Untuk penyusunan tabel risk ini. Nah, ini yang sudah dibuat di RPP ya, ini sudah dibuat di RPP. Kelihatan ya? Anda sudah buat ya? Nah, ini nanti Pak Anton nanti ya. Nah, ini nanti akan menjelaskannya pada pekerjaan pengurusan tanah yang mulai dari pemasangan alatnya, penggunaannya, ya, kemudian sampai kepada nanti resiko yang akan terjadi berupa apa, ya, kemudian akibatnya apa. Ini konsekuensi itu tadi akibat, ya. Kemudian penilaian resikonya, kalau 4 tadi apa, 2 apa, EDE, kemudian nilainya berapa, tindakan pencegahannya apa, dibuat di sini, ya, tindakannya. Sehingga dengan tindakan ini, ya, maka resiko yang akan terjadi itu bisa diperkecil. Jadi ini kita menentukan sendiri seperti ini. Ya. Jadi contoh tadi untuk pekerjaan pemasangan alat bor. Berarti pekerja resiko yang akan terjadi, pekerja terkena atau terbentur mesin bor yang dipindahkan. Ya. Apa akibatnya? Pekerja terluka atau bisa cacat atau bahkan bisa meninggal. Resikonya di sini tadi ya bernilai 4, ya. Nah, kemudian bernilai B yang kemungkinan tadi A, B, C, D yang ini tadi, ya. Nah, ya termasuk tinggi apa tidak tingkat resikonya. Maka di sini kemudian dibuat ya, kemudian dihitung nilai rata-ratanya di sini dapat 1,35, ya, berarti di situ dia termasuk di L, ya, dan ini TR 2-nya adalah N kecil, ya. Nah, ini hasilnya M itu medium, tinggi itu adalah H, ringan itu adalah low. Jadi pernyataan di sini ada LM itu adalah pernyataan tinggi rendahnya. Ternyata di sini setelah dilakukan tindakan pencegahan, jadi setelah dilakukan pengendaliannya adalah berupa pemberian rambu-rambu pada sekitar frame. Ternyata setelah dianalisis risikonya adalah menjadi low. Awalnya kan dia jadi M, ya. Kemudian dia setelah dilakukan tindakan pencegahan di sini, maka dia menjadi low, ya, sampai sini. Menghitung TR tadi dia rata-rata. Nah, ini rencana kegiatan K3-nya ini dari RAM, berdasarkan RAM yang sudah kita buat, selanjutnya disusun rencana K3. Jadi kita buat ininya dulu, baru nanti disusun rencana K3-nya, ada penanggung jawabnya, kemudian schedule-nya juga dibuat, ya, safety talk-nya kapan, safety patrolnya kapan, inspeksi K3-nya kapan, dan safety meeting-nya kapan. Jadi ini adalah sudah ke pelaksanaan K3-nya. Ya. Nah, dengan pengendalian, ya, di sini safety patrolnya
dengan melakukan inspeksi dan safety patrol. Ya, di sini setiap safety patrolnya dilakukan setiap saat, ya, selama 2 jam bisa. Kemudian dari jadwal tadi, ya, kemudian dibuat rencana rambu-rambu K3-nya juga dari RAM. Dari RAM itu kita kan tahu dibutuhkan apa saja, kemudian rambu-rambunya dibuat seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah kita akan menjalankan K3. Berarti di sini kita butuh rencana penanganan keadaan darurat, ya. Nah, kalau terjadi bencana atau kecelakaan bagaimana? Terjadi accident, ya. Nah, prosedur penanganan kecelakaannya, ya. Sini ada safety, dapat ditolerir di sini. Penanggung jawabnya adalah project manager. Kemudian di sini ada pekerjaan-pekerjaannya, penanggung jawab di sini di bagian-bagian itu. Ya. Nah, kemudian ini contoh prosedur penanganan kecelakaan. Ya. Kemudian antisipasi apabila terjadi kebakaran, nanti ada alat pemadam kebakaran. Ya, sini. Jadi setelah Anda membuat rencana K3L kemudian diterapkan, ya. Nah, ketika diterapkan ya berarti Anda harus melakukan pengendalian, ya, pengendalian K3L. Dengan diterapkan ini apakah sudah berubah risiko-risiko yang akan terjadi di situ. Ini ada contoh untuk ini contoh untuk pengendalian K3. Kok ini sih bukan ini ngantuk ini. Nah. Nah, tadi wis. Ini contoh untuk membuat
Ini contoh untuk membuat RAM tadi, ya. Belum di-share. Ini, ya. Nah, ini kan sudah direncanakan seperti ini, ya. Direncanakan, kita buat rencananya. Contoh untuk pekerjaan fondasi tiang panjang, ya. Apa risikonya? Terdengar suara bising, tali seling putus, alatnya tertimpa tiang panjang, terkena manuver crane, ya. Terjadi getaran saat pemancangan, misalnya. Apa akibatnya atau konsekuensinya? Gangguan pendengaran, terluka kalau selingnya putus, tertimpa tiang panjang bisa terluka, patah tulang, terkena manuver crane, terluka, cedera. Apa resikonya? Ya, penilaian terhadap ini. Ya. Berapa nilainya? Kemudian nilai rata-ratanya berapa? TR1. Kemudian nilai TR2-nya. Kemudian pengendaliannya, berarti kalau di sini bising berarti dikendalikan menggunakan pemakaian tutup telinga, ya. Kemudian pengecekan sebelum operasi, memakai alat dan sebagainya. Dan penilaian tingkat resiko setelah ada rencana pengendalian, ternyata dia bisa dari high menjadi low, ya, tingkat resikonya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan ini rata-rata, ya, tadi resiko tadi. Jadi pengendalian resiko di sini, ya, saya stop share dulu. Pengendalian resiko, pengendalian K3L itu atau pengendalian resiko, ya, terhadap keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja serta lingkungan, ya, berarti Anda tinggal melakukan, ya, seperti yang sudah di ini. Intinya setelah Anda merencanakan program K3-nya, termasuk melakukan penilaian terhadap risiko atau menyusun RAM-nya, ya, risk analysis, maka berikutnya adalah Anda akan melakukan pengawasan terhadap penerapan K3L, ya, program K3L. Apakah dengan dilakukan perencanaan program K3L dan sudah diterapkan, ya, di lapangan, apakah betul memperkecil resiko? Bagaimana resiko yang akan terjadi, ya, di situ, sehingga tadi sudah dikatakan bahwa pengendalian K3L ini dilakukan sebelum pelaksanaan proyek sebetulnya, ya. Nah, nanti di sini Anda di dalam pengendalian K3L berarti Anda harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3. K3 ini berarti butuh safety patrol, butuh safety supervisor, butuh safety meeting, dan juga membuat pelaporan serta penanganan kecelakaan. Ini ada supervisornya, ada rapat-rapatnya, dan membuat laporan-laporan. Nah, ini menurut ininya Wika, ini punya Wika, ya. Loh, kok di L? Ya, apa sih? Mau nge-share kok di L. Nah, ini ada kajian tentang bagaimana penerapan Irak di dalam melakukan pengendalian K3
pada proyeknya Wika ya di penerapan metode HIRAK pada proyek Wika Tower Jakarta Timur ya. Di sini ya sudah direncanakan program K3-nya dan dia sudah membuat risk assessment and risk control-nya, HIRAK-nya udah dibuat ya. Kemudian di sini dari HIRAK itu ya, dengan HIRAK itu dia melakukan analisis situasi supaya bisa mengetahui apa yang akan terjadi, resiko kecelakaan apa yang akan terjadi, akibatnya apa atau konsekuensinya apa. Maka di sini ya di dalam analisis situasi itu dilakukan dengan cara analisa 5W plus 1H, yaitu what, where, who, when, why, and how. Ya, kepada ini dilakukan analisis terhadap petugas K3-nya, bagian KSHI-nya, ya. Ini dengan menanyakan what and where, apa dan di mana. Tapi HIRAK-nya di sini dia akan mengidentifikasi bahaya dengan menganalisis risiko yang timbul dari bahaya tersebut serta pengendalian risiko yang harus diambil. Ya, HIRAK disusun dalam bentuk form. Ya, nah di sini kemudian who, siapa, ya siapa. Jadi HIRAK ini dilaksanakan oleh tim KSHE, ya ditembuskan kepada manajemen representatif atau manajemen reviewnya dan didistribusi terkendali kepada semua pihak. Ya, kemudian ini hasil kajiannya, akan tetapi pada pelaksanaan hasil HIRAK belum ditandatangani dan tidak ditembuskan kepada MR dan tidak didistribusi terkendali kepada semua pihak. Ini hasil kajiannya begitu di proyek tersebut. Kemudian ini berarti kan hasil rapat ini menemukan, hasil pengawasan menemukan ini kemudian dirapatkan. Ya. Kemudian when, kapan HIRAK dibuat pada kondisi rutin sesuai rencana mutu atau tahap pekerjaan, kondisi darurat dan hal non rutin, atau hal lainnya yang berisiko terhadap K3M. Ya. Nah, berarti di sini HIRAK harus disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan dan dapat ditinjau ulang saat ada perubahan dalam operasi perusahaan. Ya. Jadi di sini sesuai prosedur SHE Plan, HIRAK juga harus direview secara periodik setiap 6 bulan. Nah, hasilnya di sini menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya HIRAK pada proyek ini belum dilakukan review secara periodik. Ya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam program observasi sesuai dengan pengertian masalah. Kemudian mengapa? Sini HIRAK-nya dilakukan di seluruh aktivitas untuk menentukan kegiatan yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius. Ternyata di sini tidak dilakukan dengan baik, maka penerapan K3 akan salah arah karena tidak mampu menangani isu pokok yang ada di dalam organisasi dan seterusnya. Ya, sehingga di sini dia buat HIRAK, ownernya, bagian K3-nya, kemudian ini bagian K3 tadi menerapkan prosedurnya, mempelajari dan sebagainya, kemudian dia nanti yang dibuat tadi ya menyetujui hasil HIRAK dan mendistribusikan secara terkendali. Nah, ini untuk penerapan HIRAK pada pekerjaan mas konkret. Nah, di sini, nah dia tetap menggunakan penilaian peluang terjadinya kecelakaan dengan nilai A, B, C, D, E dengan keterangan kalau A hampir pasti akan terjadi, ya sampai ke jarang terjadi, dan dampaknya atau risikonya di sini bernilai 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada cedera sampai menimbulkan kematian atau kerugian materi yang sangat besar. Nah, kemudian tingkat resikonya dinilai dengan L kali M. Ya.
Itu dihitung dari nilai apa ini? L kali R, ya R-nya itu adalah resikonya, L-nya itu adalah low risk-nya atau tingkat resikonya tadi, ya, peluang terjadinya resiko tadi sehingga muncul seperti ini. Ini contoh pada RAM ya ini ya, Risk Assessment Matrix pada proyek pemompaan ini, pengeringan area, penggunaan pompa listrik, ya berarti mungkin pekerjaan dewatering atau apa gitu ya. Nah, apa ide penilaian resikonya? 3, peluangnya C, tingkat resikonya H, ya. Dilihat di tabel 3 sama C, berarti dia masuk pada tinggi, ya masuk pada tinggi. 3 sama C, oh berarti tinggi resikonya, ya. Dan seterusnya, resiko dapat ditoleransi atau tidak? Karena ini termasuk tinggi, berarti tidak dapat ditoleransi. Berarti butuh pengendalian. Ya. Apa pengendaliannya? Kabel-kabel ditempatkan pada tiang tidak berserakan di tanah. Ya. Nah, kemudian di sini setelah itu dilakukan pengendalian, maka dinilai lagi resikonya. Ya, ternyata risiko sudah bisa ditoleransi. Ya. Nah, kita buat pada saat penerapan. Ya, tinggal dinilai lagi ya di ininya. Apakah risiko yang terjadi kecil ya atau tidak. Oke, sudah. Ya. Tindakan pengendalian risiko di sini ya. Nah. Itu tadi ya, risikonya bisa ditoleransi atau tidak, itu aja ya. Pengendalian risikonya apa ya, tadi kan sudah ya. Ya, risiko. Ya, Anda harus belajar membuat dulu perencanaan program K3 ya. Besok palingnya diajari sama Pak Anto ya. Ini materinya Ibu kasih contoh-contoh tadi. Nah, ini di Google. Kalau dikasih di Google Drive itu jangan dibuang, yang dihapus ya, file Ibu itu. Nanti Anda tugasnya membuat RAM ya, Risk Assessment Matrix, artinya membuat sampai ke bagaimana kalau sudah dilakukan pengendalian, tapi rencana ya, kalau dibuat rencana pengendaliannya seperti ini, apa yang terjadi gitu ya, apakah resikonya jadi kecil atau tidak. Ya. Kalau Anda kemarin kan pada pekerjaan beton ya, ada pekerjaan beton, ya berarti dilanjutkan yang tugas Anda pengendalian mutu kemarin, boleh ganti deh. Pokoknya sekarang Anda buat ya RAM ya, buat makalahnya dulu, makalah tentang pengendalian K3L yang di dalamnya juga tercantum RAM Risk Assessment Matrix ya dari pekerjaan yang Anda tinjau. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang Anda tinjau adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan alat berat. Satu pekerjaan saja ya. Boleh di proyek gedung atau dilanjutkan yang kemarin ya, Anda kan ada yang di proyek jembatan, pelabuhan, jalan, gedung itu ya. Nah, tapi menggunakan alat berat loh ya ininya.
Ntar materinya Ibu pasangkan dulu. Nanti berapa? Pak Anto pahamin tentang K3L. Jadi Anda diminta untuk menyusun RAM-nya apa, gitu ya. Nah, nanti kalau saya ini nanti beda, nanti Anda buat 2 nanti. Pasti sama Pak Anto, Anda diminta untuk membuat tugas project planning yang lengkap, ada RAM-nya, ya. Ada K3-nya. Jadi pengendalian K3 di sini cuman setelah program K3, rencana program K3 dibuat, kemudian diterapkan di lapangan, APD, APK semua, termasuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan apa, kita awasi, kita pantau, ya, kita catat, kemudian kita evaluasi bagaimana resiko yang terjadi, apakah resikonya menurun, lebih kecil atau lebih besar daripada hasil yang sudah tercantum di dalam RAM, ya. Jadi pengendalian K3L itu adalah pelaksanaan di lapangan. Tinggal kita cross check nanti, kita buat bagaimana, apakah risiko yang terjadi lebih besar atau lebih kecil daripada risiko yang tercantum di dalam RAM setelah direncanakan program pengendaliannya. Ya, di dalam RAM tadi kan ada tindakan yang harus diambil atau pengendalian, ya, pengendalian yang dilakukan apa, terus dinilai lagi risikonya bagaimana, ya. Nah, itu diterapkan di lapangan, kemudian kita cek di lapangan seperti apa ininya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau tidak ada, diakhiri tugasnya. Nanti minggu depan, kalau besok Anda kuliahnya Pak Anto sudah diberi tugas, berarti minggu depan Anda sudah bawa tugas itu dan sudah dikerjakan ya, belum nggak selesai nggak apa-apa, sudah dikerjakan dan kita diskusikan nanti, ya. Kita diskusikan tugasnya. Jadi minggu depan
Minggu depan itu jangan-jangan sudah UAS, belum ya? Masih teori ya. UASnya mungkin tidak terjadwal ya. UASnya di ini sendiri ya. Berarti nanti masih ada 1 kali tes soalnya tentang pengendalian mutu dan pengendalian K3N ya. Oke. Sudah, kalau tidak ada kita akhiri. Ya. Untuk tugas itu kelompok atau individu? Yang kemarin. Yang 1 kelas berapa? 4 ya, 4 kelompok ya. Yang 4 kelompok sama dengan tugas pengendalian mutu. Sama aja. Oh, iya Bu, baik Bu. Ya. Tapi nanti akan ada presentasi. Jadi penilaian individu berdasarkan saat presentasi. Ya, ada penilaian tugas kelompok sama semua 1 kelompok, ada penilaian individu saat presentasi sama mulai dari pengendalian biaya, waktu, ya waktu dan biaya terintegrasi, pengendalian mutu dan pengendalian K3N. Ya. Karena kemarin tugas-tugasnya itu tidak bisa dilihat, ya banyak yang ref gitu, sebagian besar. Ya. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong.